ada sistem pemerintahan yang kita kelola, kita bangun bersama gitu ya. Gimana membangun sistem demokrasi yang sehat, kemudian juga kehidupan kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menjunjung tinggi nilai keadilan sebagaimana itu yang dicita-citakan oleh para founding father kita. Ya sebenarnya kan agree to disagree itu nggak apa-apa ya, tapi ternyata ada oknum-oknum 1-2 organisasi yang menamakan diri sebagai OMS yang memanfaatkan organisasi itu, mengendarai organisasi itu untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Justru harus lebih kuat ya sinergi antara masyarakat sipil dan pemerintahan gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Sobat Politik pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama saya Astri Megatari dalam Ngobrol Politik Indonesia. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan kemandirian organisasi dan toleransi terhadap keberagaman yang berorientasi pada nilai-nilai wawasan kebangsaan dan Pancasila. Waduh, siap ya teman-teman semua untuk ikut diskusi dan juga ngobrol-ngobrol kita bersama. Saya kedatangan 2 orang tamu nih kali ini, 2 orang tamu teman ngopi kita. Nah, sebelumnya nanti saya akan perkenalkan mereka, tapi saya kasih brief singkat terlebih dahulu. Kira-kira kita mau ngomongin apa sih hari ini? Jadi teman-teman, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ini kan menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individu maupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu yang namanya pendirian organisasi masyarakat itu sudah tidak bisa dilepaskan lagi di Indonesia ya. Dan dengan adanya pergaulan internasional, maka konsekuensinya ini terjadi interaksi antara ormas di suatu negara dengan negara lain. Nah, Ford Foundation ini merupakan salah satu ormas asing yang beroperasi di Indonesia. Saat ini Ford Foundation ini sudah terikat kerjasama atau MOU dengan Kementerian Dalam Negeri hingga tahun 2024. Dan rekomendasi calon mitra lokal Ormas Asing Ford Foundation untuk bermitra dengan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Ini ada 4 teman-teman. Ada Indonesia Conference on Religion and Peace atau ICRP. Kemudian juga ada International NGO Forum on Indonesia Development atau INFIT. Lalu ada Perkumpulan Prakarsa dan Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Setelah pada kesempatan sebelumnya, kita ini telah berbincang dengan Indonesia Conference on Religion and Peace atau ICRP dan juga INFIT. Pada saat ini telah hadir 2 orang teman ngopi saya, 2 orang narasumber dari Perkumpulan Prakarsa dan juga Yayasan Bani Abdurrahman Wahid atau YBAW. Ada Mbak Cut Nurul Aida, Research and Knowledge Manager Prakarsa. Halo Mbak Nurul. Mbak. Dan juga ada Bapak Suraji, Program Manager dari YBAW. Halo Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar? Thank you ya sudah bergabung bersama kami di sini ngobrol-ngobrol kita lebih jauh lagi tentang gimana sih peran ormas di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya ya. Oke, saya akan mulai dulu dengan Prakarsa terlebih dahulu nih. Oke. Mbak Nurul, bisa diceritain nggak secara singkat tentang profil dari Perkumpulan Prakarsa? Kemudian kapan berdirinya, siapa aja tokoh yang pendirinya, dan sebenarnya tujuan pembentukan dan yang ingin diperjuangkan oleh Perkumpulan Prakarsa ini apa aja sih? Oke, ya Prakarsa sendiri itu sudah ada cukup lama sih, ya nggak lama banget sejak tahun 2004, jadi sekitar sudah lebih dari 15 tahun ya. Dan kita sebenarnya punya 3 isu utama. Yang tentunya di bidang kebijakan sih, seperti kebijakan fiskal, kebijakan sosial, lalu juga pembangunan berkelanjutan. Nah, 3 isu itu tentunya sudah berubah ya dari sejak tahun kita establish sampai sekarang itu sudah sangat berbeda karena tentunya menyesuaikan dengan isu-isu yang ada di negara kita tentunya. Dan tujuan utamanya adalah kita melakukan riset-riset yang nantinya akan dijadikan untuk
dasar untuk advokasi kebijakan yang lebih baik ke masyarakat. Kalau sekarang konsentrasinya apa Mbak? Fokus ininya? Yang tiga tadi. Masih tiga tadi ya. Tapi sebelumnya berbeda ya. Sebelum saya masuk mungkin itu lebih ke, kalau di tahun 2004 kan itu baik sebelum reformasi ya. Jadi mungkin fokusnya juga berbeda. Tapi kurang lebih tetap ke welfare. Untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk kesejahteraan masyarakat. Oke. Kalau dari YBAW sendiri bisa diceritakan Pak tentang profil YBAW, apa tujuan diberdirikan YBAW, kemudian siapa pendirinya, seperti itu. Ya, YBAW Yayasan Bani Ki Haji Abdurrahman Wahid itu organisasi yang didirikan oleh keluarga Gus Dur dan juga sahabat-sahabat Gus Dur. Awalnya kita berinisiatif untuk membentuk organisasi ini untuk melanjutkan apa yang menjadi gagasan dan perjuangan Ki Haji Abdurrahman Wahid ya. Bahwa visi dari organisasi YBAW ini adalah bagaimana menciptakan, mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, makmur, berkemandirian, ya ide besarnya seperti itu. Jadi setelah Gus Dur wafat, lalu kemudian kita kelompok masyarakat, murid-murid Gus Dur, sahabat-sahabatnya berinisiatif untuk melanjutkan perjuangan beliau. Jadi ada itu sekitar tahun 2010-an. Iya, 2010. Lalu ya kita membulatkan tekad untuk melanjutkan apa yang menjadi pemikiran dan perjuangan keteladanan Ki Haji Abdurrahman Wahid. Fokus utama dari YBAW itu apa Pak? Kita bekerja untuk melahirkan para pemimpin bangsa gitulah, gagasan idealnya seperti itu, bahwa lalu kemudian kita melakukan kaderisasi terhadap anak-anak muda, peningkatan sumber daya manusia ya. Kita concern terhadap bagaimana kita melahirkan pemimpin-pemimpin yang punya perspektif tentang keadilan, tentang kesejahteraan, tapi juga memiliki kepribadian, kemandirian yang kuat sebagaimana itu diteladankan oleh Gus Dur. Lalu kita juga karena Gus Dur juga sebagai tokoh demokrasi, Bapak Presiden yang keempat, beliau punya track yang panjang tentang masyarakat sipil yang kuat. Jadi kita juga melakukan penguatan masyarakat sipil dengan membangun jejaring ya, organisasi masyarakat, sehingga kita bisa efektif untuk mendorong perubahan ke arah yang lebih maju ya, kemajuan negara bangsa kita. Tapi juga kita memiliki perhatian, karena kita ini negara bangsa yang plural gitu ya, Mbak, beraneka ragam etnis, agama, kelompok gitu, ideologi. Maka ya kita Yayasan Bani Abdurrahman Wahid juga memiliki perhatian yang kuat untuk membangun dialog lintas kelompok gitu. Kita juga punya inisiatif untuk mencoba bagaimana bersama-sama masyarakat memiliki inisiatif yang ada hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat juga. Kita juga bergerak untuk peningkatan ekonomi. Ya, baik. Lalu bagaimana awal mulanya kemudian Perkumpulan Prakarsa dan juga Yayasan Bani Abdurrahman Wahid ini bisa terlibat dalam program kemitraan dengan Ford Foundation dan juga Kementerian Dalam Negeri untuk periode 2021 hingga 2024 nanti? Mungkin dari Bu Nurul terlebih dahulu. Ya, jadi kalau untuk kerjasama dengan Ford sendiri memang dimulainya sudah cukup lama. Bahkan sebelum saya bergabung di Prakarsa sendiri gitu ya. Jadi ini merupakan kerjasama yang cukup panjang dan kami sudah dipercaya Ford untuk menjadi perpanjangan tangan untuk kegiatan-kegiatannya ya di Indonesia. Dan dengan Kemendagri memang baru dimulai di tahun ini kerjasamanya, karena ini juga sebagai bentuk bahwa pentingnya multi stakeholder dalam upaya-upaya untuk memperbaiki kebijakan gitu salah satunya. Setuju tuh Bu. Kalau misal dari Pak Suraji sendiri? Ya, YBAW juga udah beberapa kali bekerja sama dengan Ford Foundation, dan kali ini kita berterima kasih dengan Polpum ya yang memberikan rekomendasi untuk kerjasama kita dengan Ford.
untuk melanjutkan program yang kami anggap ini harus dilanjutkan karena kita memiliki beberapa tantangan yang justru harus lebih kuat ya, sinergi antara masyarakat sipil dan pemerintahan gitu. Ya, betul. Sehingga hari ini kita sangat menyambut baik untuk program ini bersama-sama kita lanjutkan. Gitu. Oke, baik. Nah, saya akan ke Pak Suroji terlebih dahulu dari YBAW ini. Dalam kerangka kemitraan saat ini dari YBAW kan akan melaksanakan program pemberdayaan penggerakkan Gus Durian dan komunitas lokal dalam mempromosikan Indonesia yang damai, adil, inklusif, dan demokratis. Bisa Bapak jelaskan secara singkat Pak tentang kemitraan ini? Ya, kemitraan ini kita akan bersama-sama sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, penguatan sinergi antara masyarakat sipil dan pemerintah. Gitu. Nanti kita akan pertama-tama bersama-sama komunitas lokal, kita akan melakukan berbagai penguatan ya terkait dengan wawasan kebangsaan dan juga penguatan nilai-nilai Pancasila. Lalu kemudian kita juga akan bersama-sama berinisiatif melakukan dialog lintas kelompok untuk membangun kesepahaman satu sama lain sehingga kita akan nanti bisa berkolaborasi ya bersama-sama dalam menghadapi tantangan masalah yang saya kira ke depan juga tidak kalah beratnya gitu ya. Misalnya kita hari ini melihat masih terjadi banyak kasus-kasus yang selama ini dalam tanda petik itu menjadi tantangan kita ya, soal maraknya intoleransi, kekerasan, dan itu terjadi di ruang-ruang publik gitu kan. Kemudian juga kita melihat satu sama lain hubungan sosial ya yang selama ini dulu kita merasakan hubungan itu begitu kuat, sekarang belakangan mengalami ya kerenggangan gitu ya. Kita melihat bagaimana ini kemudian tidak berubah menjadi satu situasi yang itu bisa mengganggu ya kohesi sosial kita. Sehingga program-program ini memang kita arahkan untuk penguatan toleransi dan keberagaman kita. Oke Pak, bentuk-bentuk programnya seperti apa ya Pak? Apakah workshop atau dialog atau seperti apa? Ya, nanti kita akan ada workshop untuk pelatihan peningkatan kapasitas anak-anak muda dan tokoh agama dalam mengelola keberagaman gitu Mbak. Kemudian kita juga ada kampanye. Kampanye itu kita lakukan secara offline maupun online gitu. Kita akan melakukan roadshow di kampus, mungkin juga di pesantren, juga di komunitas-komunitas agar para masyarakat kita semakin bisa menyadari pentingnya keberagaman itu, kemudian juga menjaga apa yang selama ini kita menjadi identitas keindonesiaan kita gitu. Terutama nilai-nilai tentang kegotong royongan, kemudian keberagaman, kemudian ya, dan yang lebih penting lagi adalah pentingnya kita tetap hidup menjaga persatuan dan harmoni sosial gitu. Dan kita tidak bisa sendirian gitu, karena itu kita nanti juga akan melakukan kolaborasi dengan pemerintah. Ya, kita akan bersama-sama duduk bareng dengan pemerintah setempat gitu. Untuk apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dan juga program-program yang nanti bisa didukung dan efektif berjalan ke depan. Betul. Itu penting banget Pak, karena memang kita nggak pengen ya, jangan sampai kemajuan zaman ini mengikis nilai-nilai tersebut, nilai-nilai seperti kegotong royongan, kemudian juga toleransi, kebersamaan, dan juga persatuan itu sendiri, karena itulah yang harus dijaga, dan itulah memang yang sesuai dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila ya, yang harus diterapkan terus-menerus di masyarakat. Jadi jangan sampai hilang gitu kan. Ya, sekarang ini tantangannya lebih besar karena kita semakin terbuka ya dengan kemajuan teknologi, informasi. Namun demikian ya justru
kita harus semakin sadar tentang pentingnya ya bernegara hari ini misalnya, bahwa kita hidup di tengah-tengah masyarakat, di situ ada sistem pemerintahan yang kita kelola, kita bangun bersama gitu ya. Bagaimana membangun sistem demokrasi yang sehat, kemudian juga kehidupan kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menjunjung tinggi nilai keadilan sebagaimana itu yang dicita-citakan oleh para founder kita, dan juga kita cita-cita bersama untuk menciptakan perdamaian untuk kemajuan. Betul sekali. Dan tadi seperti Pak Suraji sempat sampaikan bahwa memang sasaran utamanya adalah anak-anak muda ya Pak ya, dan juga para tokoh agama. Saya setuju banget tuh Pak kalau anak-anak muda jadi sasaran utama, karena kan jangan sampai nih anak-anak muda kita ini lupa dengan nilai-nilai luhur yang telah diperjuangkan oleh nenek moyang kita gitu kan. Kalau sekarang ini saya sedihnya ngelihat jangan sampai deh nih amit-amit gitu ya, anak-anak muda kita lebih hafal lagu-lagu K-pop daripada Pancasila gitu kan, itu kan sedih banget kan, gitu kan. Jadi ya memang kegiatan-kegiatan dan program seperti ini patut untuk terus dijalankan dan juga digencarkan gitu ke masyarakat. Oke, sekarang saya ingin beralih ke Bu Nurul nih, tentang program kemitraan dengan Perkumpulan Prakarsa. Ini kan ada program dukungan penguatan dan pengembangan lembaga penelitian yang transformatif tentang isu-isu kesejahteraan dan keadilan sosial. Bisa Ibu jelaskan Bu sedikit tentang program ini? Sebenarnya untuk CSO di Indonesia itu sendiri kan memang perlu sekali ya untuk ditingkatkan dari sisi kapasitasnya gitu ya. Nah, memang ini salah satu program yang akan kami jalankan. Selain juga ada program-program untuk memastikan transparannya transaksi internasional, melalui kita juga melihat illicit financial flows gitu ya. Jadi itu risetnya, tapi juga di samping itu kami juga ingin membantu memastikan bahwa teman-teman CSO kami juga kapasitasnya terbangun. Jadi sebelumnya kami sudah ada riset lainnya ya yang bisa mendukung kegiatan di tahun depan. Salah satunya adalah riset terkait organisasi masyarakat sipil, terutama tentang tata kelolanya dan juga kontribusinya terhadap penguatan demokrasi substantif di Indonesia. Nah, ini kami lakukan di 5 provinsi dan hasilnya juga cukup memuaskan karena ternyata kebanyakan dari OMS di Indonesia itu memang memiliki tata kelola yang cukup baik. Tapi di daerah masih ada OMS yang masih belum bisa mengoptimalkan kontribusinya, terutama mungkin karena proximity-nya dengan pusat masih jauh. Karena kalau yang di Jakarta mungkin proximity-nya dekat, jadi bisa lebih dekat menjangkau pemerintah pusat. Nah, ini sih yang mungkin bisa kita jalankan di tahun depan juga. Dan tentunya bergandengan tangan dengan OMS lainnya gitu ya. Ada beberapa OMS yang juga sudah terlibat dalam pengembangan kapasitas OMS gitu. Jadi ini sebenarnya sangat baik programnya karena ke depan memang kalau OMS tidak ditingkatkan kapasitinya juga ini mereka fungsinya sebagai perpanjangan tangan masyarakat juga akan semakin menurun kan. Apalagi mereka merasa bahwa ruang gerak mereka semakin agak dipersempit sekarang. Karena ada kondisi pandemi ini ya Bu ya. Kalau boleh tahu 5 provinsi tadi apa aja Bu? Di Sumatera Utara, di Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, NTB. Berapa jumlah respondennya? Terus tadi kan sempat diceritain sedikit tentang hasil penelitiannya. Nah, ada temuan lagi nggak yang lebih menarik yang perlu dikulik lagi? Ada sih ternyata. Jadi kalau responden itu 163 responden. Itu termasuk CSO-nya dan juga responden-responden lainnya, termasuk akademisi dan juga pemerintah daerah. Untuk temuan yang lebih menarik itu ternyata masih banyak masih terjadi stigma terhadap CSO ya atau OMS itu sendiri gitu ya, masih dianggap sebagai lembaga yang radikal, yang selalu oppose. Sebenarnya kan agree to disagree itu nggak apa-apa ya. Betul. Tapi ternyata ada oknum-oknum 1-2 organisasi yang menamakan diri sebagai OMS yang memanfaatkan organisasi itu, mengendari organisasi itu untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, ini sih sebenarnya yang
perlu kita luruskan juga nanti. Benar, betul. Saya juga sempat ngobrol-ngobrol terkait hal ini dengan waktu itu dengan Bapak Laude. Beliau juga sempat mengatakan hal yang sama gitu loh. Jadi memang ada stigma-stigma tentang ormas di mana identik dengan ormas itu radikal. Kemudian juga ada yang sifatnya itu tadi untuk kepentingan kelompok ataupun kepentingan pribadi saja. Namun jumlah ormas seperti itu sebenarnya jumlahnya sangat sedikit gitu loh. Jadi memang di antara lebih dari 400.000 ormas yang ada di Indonesia, jumlah ormas yang tanda kutip bandel kayak gitu tuh sebenarnya cuma sedikit. Tapi justru itu yang menimbulkan stigma gitu kan ya. Itu menjadi PR kita bersama juga ya, Bu Nurul ya, terkait hal itu. Nah, kira-kira menurut Bu Nurul stigma-stigma buruk ini gimana sih caranya supaya bisa lepas gitu dari ormas? Pertama edukasi itu penting sih. Selama ini memang masyarakat kita ketika dengar OMS itu konotasinya langsung yang demo di jalan ya gitu ya, lebih begitu. Tapi mungkin dari sisi pemerintah juga perlu ikut dalam mensosialisasikan OMS dan kerja OMS gitu ya. Dan dari sisi OMS-nya kita juga perlu mendekatkan diri ke masyarakat melalui public discussion gitu, lebih banyak melibatkan masyarakat untuk mendengarkan hasil-hasil kerja kita. Gitu sih. Jadi lebih banyak involve ya, lebih banyak turun lagi ke masyarakat. Karena kan judulnya tadi kan organisasi masyarakat. Jadi jangan cuma sibuk sama kerjaannya sendiri, tapi harus lebih sering sama masyarakat ya. Oke. Nah kalau dari Pak Suraji sendiri nih Pak, tantangan untuk ormas supaya ormas itu bisa lebih mandiri, kemudian juga tadi Bu Nurul sempat menyebutkan ingin lebih kapasitasnya lebih bagus gitu loh, supaya lebih akuntabel dan juga profesional tuh menurut Pak Suraji seperti apa tantangannya? Pertama kita mesti harus membangun masyarakat sipil ya, harus membangun kredibilitasnya dan integritasnya, itu mau tidak mau harus dipenuhi gitu. Karena itu kami melihat bahwa kita perlu membekali ya para penggerak, kalau di kami ada istilahnya penggerak di komunitas maupun di organisasi itu, untuk mereka punya kesadaran dan nilai-nilai yang itu mendukung terhadap kemandirian itu gitu. Jadi kita selama ini ada kerjasama dan berbagai macam support sumber pendanaan misalnya. Tapi kita juga harus melakukan inisiatif untuk fundraising atau ada penggalangan dana yang secara mandiri juga itu perlu kita lakukan gitu. Tentu di masyarakat kita sebenarnya sudah kaya ya inisiatif-inisiatif itu, dan berbagai macam cara itu bisa dilakukan, dan itu sudah terjadi. Sebenarnya resource di masyarakat kita sudah sangat besar gitu ya Mbak, sehingga caranya bagaimana kita mengelola aja. Nah, pengelolaan itu saya kira perlu juga diperkenalkan dan ditradisikan di komunitas, di organisasi. Nah, kemudian yang kedua tadi terkait dengan antar kelompok harus saling support, saling dukung. Saya setuju, karena itu juga tidak bisa ada satu organisasi yang itu sudah maju gitu, kemudian kita melihat organisasi atau komunitas lain itu melemah gitu ya. Inilah pentingnya kita harus saling ada pertemuan dan harus saling dukung gitu. Sangat penting gitu. Jadi komunikasi antar ormas juga penting ya? Iya, sumber daya pengetahuan gitu ya, kemudian juga saling informasi, transfer knowledge ya? Iya, saya kira sangat penting ya. Kayak tadi kawan dari Prakarsa tadi menceritakan ada ini loh cara pengelolaan ya, terkait dengan hasil-hasil riset itu sangat penting kita butuhkan gitu, karena dari situ kita jadi tahu nih, berarti peta jalan yang harus kita tempuh itu ke depan akan seperti ini gitu. Itu kita juga butuh. Jadi sumber daya yang ada hari ini kita berdayakan gitu. Nah, kemudian yang ketiga saya kira penting tadi ada pertemuan untuk saling melakukan dialog, musyawarah, lalu kemudian ya untuk memupus, menghilangkan stigma gitu ya, prejudice gitu. Karena edukasi tidak hanya dalam bentuk pelatihan-pelatihan, tapi ini yang kita lakukan di YBAW, kami melakukan bekerja dengan jaringan komunitas gitu ya Mbak. Dengan pertemuan-pertemuan itu banyak hal yang kita dapatkan, selain tumbuhnya semangat baru, kepercayaan, lalu kemudian timbulnya pengetahuan dan metode yang baru dalam pemberdayaan masyarakat, tapi juga ya kita bisa
istilahnya membuat strategi baru ya, terutama itu tadi dalam saling menguatkan di level masyarakat sipil. Betul, ya, gitu. Betul. Oke, setuju Pak Suraji. Nah, saya ke Mbak Nurul nih. Kan YBAW dan juga Perkumpulan Prakarsa ini kan bisa dikategorikan sebagai ormas yang memang sudah mandiri, profesional dan akuntabel ya. Mungkin ada saran atau rekomendasi dari Perkumpulan Prakarsa tentang langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan supaya semakin banyak ormas yang mandiri, profesional dan juga akuntabel. Oke. Kalau berangkat dari hasil penelitian kami ya, memang saya setuju tadi Pak Suraji sudah mengatakan sebenarnya kita perlu sharing knowledge, itu satu sih, supaya OMS yang lain juga bisa meniru, mungkin ada best practice yang kita lakukan yang bisa ditiru oleh mereka gitu ya. Dan dari hasil riset kami juga menunjukkan bahwa sebenarnya mereka kalau untuk kemandirian tata kelolanya sih sudah bagus, tapi kemandirian finansial yang masih belum gitu. Nah, mungkin kita juga bisa menularkan ilmu bagaimana supaya mereka bisa mandiri secara finansial, tidak selalu bergantung kepada donor misalnya begitu. Nah, ini sebenarnya salah satu ini sih yang bisa dilakukan ya. Yang bisa dilakukan ya. Kemudian menurut Mbak Nurul apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemandirian ormas ini? Merangkul ormas ya dengan melibatkan mereka juga dalam misalnya kegiatan-kegiatan terkait dengan diseminasi kebijakan atau dari mulai embrio kebijakan ya sebelum kebijakan itu terbentuk. Ya. Nah, jadi itu baik sih untuk juga menunjukkan bahwa ke masyarakat bahwa pemerintah sendiri juga melakukan nih multi stakeholders engagement gitu ya, dan melihat OMS dari kacamata yang berbeda pastinya kalau sering dilibatkan oleh pemerintah. Oke, sekarang saya akan ke Pak Suraji dari YBAW. Pak Suraji, dalam kiprah perjalanan YBAW ini boleh nggak sharing kira-kira pencapaian yang paling bisa dibanggakan dari YBAW ini apa? Ya, alhamdulillah kita selama ini bekerja dengan komunitas dan semakin tahun kita banyak komunitas yang menyambut baik gitu. Saat ini kita punya jaringan Gus Durian yang itu tersebar di 150-an kabupaten daerah ya, kota, dan juga di luar negeri gitu, yang menyambut baik dengan kegiatan yang intens. Mereka melakukan pendampingan di masyarakat, lalu kemudian juga melakukan peningkatan pengetahuan dengan diskusi, kajian, lalu kemudian juga ada inisiatif untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi gitu. Jadi kita sejauh ini sudah bekerja dengan komunitas ya, yang ada. Lalu kemudian kita juga memiliki sekian banyak kawan-kawan ya, para pemimpin baru yang itu kita harapkan ke depan bisa menjadi pemimpin-pemimpin di masyarakat maupun di pemerintahan, dan itu kita perjuangkan untuk bisa menjaga, merawat negara bangsa ini gitu kan, sehingga kita ke depan bisa lebih maju gitu. Nah, untuk saat ini tentu kita masih punya banyak PR ya Mbak Astri ya, sehingga kita merasa tahun depan harus lebih baik gitu, sehingga dengan program terutama kerjasama Pot Foundation dengan Polpum ini kita ingin mencoba menggarap gitulah, bekerja dengan anak-anak terutama yang lebih milenial gitu, sehingga mereka akan lahir para pemimpin-pemimpin baru di generasi yang baru gitu. Nah, saat ini itu juga kita selama ini juga telah membangun dialog dengan para tokoh-tokoh agama, sehingga kita relatif siap untuk menghadapi ya tantangan masa depan bangsa kita gitu. Itu capaian yang kita lakukan hari ini. Siap, luar biasa sekali tadi capaiannya ya Pak ya. Semoga tetap semangat terus ya untuk menjalankan program-program dari YBAW ini sendiri, karena kita butuh tadi itu betul pemimpin-pemimpin dari generasi sekarang yang mampu nanti membawa Indonesia menjadi ke arah yang lebih baik, dan juga tentunya dengan berkarakter kebinekaan dan juga nilai-nilai Pancasila. Ini Mbak Astri, saya menambahkan saat ini YBAW jaringan Gus Durian ya, itu kita sempat mendapatkan penghargaan di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita di dalam negeri kemarin mendapatkan anugerah revolusi mental oleh Kementerian PMK ya. Lalu kemudian kita juga
mendapatkan penghargaan kategori ini masyarakat sipil gitu yang memperjuangkan demokrasi di Asia gitu, itu di Korean demokrasi. Wow, luar biasa. Tapi ini kan ya membanggakan, tapi kami ingin ini hanya pemantik kita untuk lebih semangat lagi. Betul, itu harus jadi pemantik juga. Mungkin teman-teman dari ormas yang lain juga bisa menjadikan ini sebagai semangat baru bagi mereka untuk terus menerus melakukan hal yang berguna untuk kemajuan bangsa. Oke, kalau dari Mbak Nurul sendiri dari Perkumpulan Prakarsa, kira-kira pencapaian apa Pak yang paling bisa dibanggakan dan yang kontribusi dari Prakarsa di Indonesia? Oke. Kalau kami menilai pencapaian itu sebenarnya ada dari dua hal Mbak, dari riset dan advokasi kami. Kalau advokasi tentunya ini jangka panjang ya, jadi kadang-kadang belum tentu advokasi yang dimulai 5 tahun yang lalu sudah berhasil di tahun ini gitu. Tapi kalau dari riset, kami melihat pencapaian kami selama ini sudah di-acknowledge oleh banyak pihak, termasuk juga oleh OECD sendiri gitu. Ada riset kami terkait indeks kemiskinan multidimensi yang dikutip oleh OECD gitu. Jadi ada juga beberapa riset yang di-acknowledge oleh kementerian-kementerian juga, dan kita bisa diskusi bareng untuk perubahan kebijakannya ke depannya agak lebih baik gitu. Nah, itu salah satu capaian sih. Wah, kalau sekarang yang sedang diusahakan advokasinya apa, Mbak? Kalau advokasinya sekarang adalah untuk pembiayaan berkelanjutan. Pembiayaan berkelanjutan. Ini menyorot tentunya lembaga-lembaga keuangan yang masih membiayai investment yang merusak lingkungan. Nah, ini salah satu advokasi yang penting. Semangat terus teman-teman dari Prakarsa untuk terus memperjuangkan nilai-nilai yang benar-benar yang sebenarnya untuk kesejahteraan masyarakat ya. Oke, dan terakhir nih dari Pak Suraji maupun Mbak Nurul, apa harapan bagi bangsa Indonesia? Silakan Pak Suraji terlebih dahulu. Harapan kami kita terutama generasi muda lebih punya terbekali ya dengan pengetahuan dan informasi yang lebih baik gitu, sehingga kita bisa lebih dewasa dalam berbangsa gitu ya, bernegara, tidak ada lagi kekerasan yang terjadi dalam menyelesaikan masalah gitu. Nah, kita berharap bagaimana masyarakat yang beragam ini kita bisa lebih mengedepankan cara-cara yang berdialog, sehingga kita bisa terwujud Indonesia yang damai, dan dengan demikian kita bisa lebih maju lagi untuk mengejar ya kita harus lebih kompetitif ya di level global. Jadi mulai dari diri masing-masing terlebih dahulu, nilai-nilai Pancasila ditanamkan benar-benar dulu di dalam diri kita, baru deh kita siap menjadi bangsa yang maju ke depannya. Oke, kalau dari Mbak Nurul sendiri gimana harapannya? Kalau dari Prakarsa mungkin kita melihat bahwa bentuk-bentuk kerjasama perlu ditingkatkan ya antara multi pihak ini, seperti yang kita lakukan saat ini ya dengan Kemendagri, dengan filantropi seperti Ford Foundation. Ini kan sangat baik sekali sebenarnya, dan ini biasanya terjadi di klaster-klaster tertentu aja, dan mungkin ke depannya perlu kerjasama yang lebih luas lagi, melibatkan lebih banyak OMS gitu ya, untuk kita bisa sama-sama saling mendukung, sama-sama saling menularkan pengetahuan. Sama-sama saling menularkan pengetahuan, karena yang namanya pengetahuan itu nggak untuk disimpan sendiri, tapi betul, untuk dibagi dan disebarkan kepada semua orang, supaya nanti semuanya kita bisa menjadi bersama-sama, kita maju sama-sama, kita berkembang ya. Betul. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali atas kehadiran dua orang narasumber kita ini, Mbak Cut Nurul Aida, Research and Knowledge Manager dari Prakarsa, dan juga Bapak Suraji, Program Manager dari Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Terima kasih sudah jadi teman ngopi saya hari ini. Sukses dan semangat terus, dan juga pastinya sehat selalu untuk semua teman-teman ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Baik teman-teman semua, itulah tadi obrolan saya bersama Mbak Nurul dari Prakarsa dan juga Bapak Suraji dari Yayasan Bani Abdurrahman Wahid atau YBAW. Nah, teman-teman juga bisa tetap menyaksikan segmen ngopi lainnya di channel YouTube dari Ditjen Politik dan PUM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Jangan lupa juga untuk follow seluruh akun media sosial dari Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, karena masih ada banyak sekali informasi menarik, dan juga nantinya ada update-update mengenai diskusi dan juga program podcast lanjutan ngopi yang selanjutnya nanti akan kita hadirkan untuk teman-teman semua. Oke, akhir kata saya Astri Megatari pamit undur diri. Salam sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.